Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Elvianti Rina Lembung dengan NIM 4182212212 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Kecerdasan Bisnis dan judul Analisis Visualisasi Data Penyakit Ginjal Kronis menggunakan tabel. Saya akan menjelaskan 4 visualisasi utama yang saya buat berdasarkan datasheet penyakit ginjal kronis atau CKD. Visualisasi pertama adalah grafik batang atau bar chart yang menampilkan jumlah pasien CKD berdasarkan status hipertensi. Di sini kita melihat dua kategori, pasien yang memiliki hipertensi dan yang tidak. Dari grafik terlihat bahwa mayoritas pasien CKD juga menderita hipertensi. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara tekanan darah tinggi dan kerusakan ginjal. Secara medis, hipertensi bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga mempercepat progresivitas penyakit ginjal. Kesimpulannya, pasien hipertensi harus rutin memeriksa fungsi ginjal dan pasien ginjal harus menjaga tekanan darah tetap stabil. Selanjutnya adalah diagram Pie atau chart Pie yang menggambarkan proporsi pasien CKD berdasarkan nafsu makan, yaitu normal dan menurun. Dari grafik, terlihat bahwa sebagian besar pasien CKD mengalami penurunan nafsu makan. Ini sejalan dengan gejala klinis yang biasa muncul pada stadium lanjut CKD. Penurunan nafsu makan ini disebabkan oleh uremia, gangguan elektrolit, efek obat-obatan, hingga gangguan hormonal. Dampaknya bisa sangat serius karena menyebabkan malnutrisi dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, perhatian terhadap asupan gizi sangat penting dalam perawatan CKD. Visualisasi yang ketiga adalah cross tab atau tabel silang yang membandingkan tekanan darah dan kadar albumin pada pasien CKD berdasarkan status anemia. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa pasien yang menderita anemia cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dan kadar albumin lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa anemia memperburuk kondisi pasien CKD. Anemia disebabkan oleh penurunan hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Sedangkan rendahnya albumin menunjukkan masalah gizi dan adanya kebocoran protein melalui urin. Oleh karena itu, pasien CKD yang mengalami anemia memerlukan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi. Visualisasi terakhir adalah grafik analitik. Grafik analitik yang menunjukkan hubungan antara usia dan tekanan darah pasien CKD. Setiap titik pada grafik memiliki satu pasien. Terlihat bahwa pasien yang lebih tua umumnya memiliki tekanan darah lebih tinggi, terutama yang berusia di atas 50 tahun. Oleh karena itu, pembuluh darah pada orang tua cenderung lebih kaku dan mudah terkena tekanan. Hipertensi di usia tua sangat berbahaya bagi ginjal, karena itu mempercepat penurunan fungsi ginjal. Maka dari itu, kelompok usia lanjut perlu
menjadi prioritas dalam monitoring dan pencegahan CKD. Kesimpulan dari keseluruhan visualisasi ini adalah faktor-faktor seperti hipertensi, usia, anemia, dan status gizi sangat mempengaruhi kondisi pasien penyakit ginjal kronis. Dengan menggunakan visualisasi di tableau, kita bisa memahami pola-pola data ini secara lebih mudah dan cepat. Ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan medis, interferensi gizi, maupun edukasi pasien. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai analisis dan kesehatan menggunakan kecerdasan bisnis. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.